Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk di sini. Yang enak ya. Ibu, Gimana kabarmu hari ini? alhamdulillah baik Bu. Ya, syukur. Gimana kabar Bu dan Bu? Alhamdulillah juga baik. Nah, terima kasih ya atas undangannya. Walaupun semalam karena lewat WhatsApp, kamu datang juga. Karena ucapkan terima kasih ya. Iya Bu. Nah, kamu tahu karena panggil ke sini. Tahu Bu. Nah, gini, Bu Irna mau mengadakan kegiatan yaitu konseling individu dengan kamu. Kamu bersedia? Bersedia Bu. Ya, alhamdulillah kalau kamu bersedia. Sebelumnya Bu Erna mau menjelaskan apa itu konseling individu, ya, agar kamu tidak merasa takut atau khawatir, jangan-jangan seperti ini ya. Konseling individu adalah kegiatan ya memberi bantuan dari konselor kepada konseli. Ya, konselingnya ya kamu itu yang mengalami permasalahan. Di sini itu ada asasnya, asas dalam konseling individu yaitu satu, sukarela. Nah, kamu datang ke sini dengan kesukarelaan, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang kedua, di konseling individu ini ada asas keterbukaan. Di sini kamu bisa mencurahkan isi hati kamu, perasaan kamu itu secara bebas, secara terbuka. Nah, jangan merasa ada yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga, yaitu yang paling penting di sini, yaitu kerahasiaan. Di dalam konseling individu ini ada asas kerahasiaan. Jadi, apa yang akan kita lakukan ini nanti, apa yang akan kita perbincangkan ini nanti, tidak ada yang tahu selain kita berdua. Nah, Bu Erna insya Allah akan menjaga kerahasiaan ini dari siapapun. Nah, jadi kamu tidak perlu takut, tidak perlu was-was. Oh, nanti akan dibocorkan ke orang lain. Yang pertama yang kamu takutkan itu kan? Iya Bu. Nah, nanti jangan-jangan nanti setelah kegiatan ini
semua orang akan tahu apa yang kamu rasakan, iya kan? Iya Bu. Akan kamu lakukan. Tapi sekarang kamu merasa takut tidak? Tidak Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, nanti dalam kegiatan ini, konseling individu ini, Bu Werna akan menggunakan teknik kontrak perilaku. Teknik kontrak perilaku itu apa? Yaitu setelah mengadakan konseling ini, Bu Werna akan melihat kamu selama 1 minggu ke depan itu ada perubahan atau tidak. Oke. Iya Bu. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya di dalam kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kamu di rumah tinggal dengan siapa? Ayah Ibu Bu. Ayah ibu kerjanya di mana? Di rumah atau di mana? Di rumah Bu. Nah, pekerjaannya apa? Berdagang Bu. Ya. Terus kalau kamu berangkat ke sekolah, kamu naik apa? Diantarin Bu. Kalau pulang, Dijemput Bu. terus kalau kamu kadang pulang dengan teman ya? Iya Bu. Nah, kalau pulang dengan teman itu langsung ke rumah atau main dulu atau yang gimana? Langsung pulang Bu. Kadang main dulu Bu. Seperti itu ya. Nah, ini sebelumnya kan ada Bu Erna kan pernah dikasih cerdik laporin ya, dilaporin dari Pak Guru IPS, kamu melakukan seperti ini. Nah, kamu merasa apa yang kamu lakukan itu salah atau benar? Salah Bu. Apa coba? Mencoret-coret tembok Bu. Nah, sebelum saya kasih tahu, kamu sudah tahu tak ya? Nah, kenapa kamu panggil ke sini? Nah, kamu kan sebenarnya sudah tahu. Nah, sebelumnya kita mulai kegiatan ini ya. Nah, sekarang kamu mulai. Yang saya tanyakan gini, apakah hobi kamu? Menggambar Bu. Hobi kamu menggambar itu sejak kecil atau bagaimana? Sejak kecil Bu. Sejak kecil. Kamu menggambar di mana? Dimanapun Bu. Nah, di rumah mesti juga kamu gambari juga ya? Iya Bu. Nah, itu ada peringatan dari bapak atau ibu kamu tidak? Ada Bu. Nah, kamu nekat juga gambar-gambar? Iya Bu. Nah, kalau yang dilarang itu menggambar di mana? Kalau di rumah itu? Di tembok Bu. Tembok. Nah, sekarang kamu di sekolah juga melakukan hal yang sama. Apa? Mencoret tembok Bu. Gambar tembok, mencoret-coret tembok. Nah, kamu melakukan ini, kamu merasa gimana? Merasa salah Bu. Merasa salah. Nah, apa yang kamu cari dalam mana? Kepuasan ya, kamu merasa puas. Iya Bu. Nah, kenapa? Mengaktualisasikan diri Bu. Oh, biar kalau semua orang tahu Iya Bu. kalau kamu
bisa menggambar, gambaran kamu baik, seperti itu. Iya Bu. Nah, menurut kamu itu gambar itu baik atau tidak? Menggambar di tembok atau yang lain itu? Tidak Bu. Tidak. Nah, tapi kenapa juga masih kamu lakukan? Ya, itu tadi kamu jawab itu. Aktualisasi diri. Nah, biar orang tahu, biar orang, oh, si Ipul itu sukanya gambar, gambarannya bagus. Nah, tapi menggambarnya tidak pada tempatnya. Hal itu yang menjadi kesalahan. Hobi sebenarnya baik, hobi kamu baik. Tapi kalau menggambarnya di tempat yang salah, semuanya akan jadi salah. Nah, itu yang salah itu karena tempatnya. Nah, kamu tahu tidak? Di sini Bu Erna akan memperlihatkan aksi seperti yang kamu lakukan. Nah, itu nanti kamu bisa tahu yang dimaksud yang saya lakukan itu apa, yang dimaksud warna itu yang seperti apa, kamu akan bisa paham, akan tahu. Oke? Ya Bu. Nah, kita perlihatkan untuk videonya dulu sebelum kamu nanti menjelaskan apa yang sudah kamu lakukan, dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan setelah kamu lihat. Coba nanti kamu lihat yang ada di video ini. Nah, coba kamu lihat video ini.
ini adalah salah satu aksi corak-corak tembok. Nah, di sini itu yang dinamakan dengan vandalisme. Kamu baru tahu toh? Ya, Bu. Nah, apa yang kamu lakukan itu namanya vandalisme, yaitu coret mencoret tembok. Nah, vandalisme itu ada dua, yaitu yang pertama coret mencoret tembok. Di tembok itu baik tembok sekolah, tembok luar sekolah, terus di jembatan. Biasanya kan ada tuh ya, di jembatan, di tempat-tempat umum lainnya. Nah, yang kedua yaitu aksi memotong pohon, tanaman, nah, bunga yang ada di sekitar sekolah ataupun di luar sekolah, yang intinya itu merusak kepentingan umum. Nah, ini yang disebut dengan vandalisme. Nah, apa yang Anda ketahui tentang vandalisme dengan melihat ini? Apa yang kamu ketahui? Vandalisme adalah aksi coret-coret gravitasi, aksi coret-coret tembok pinggir jalan, tembok sekolah, Bu. Oke, ya. Nah, di sini itu menurut kamu itu baik atau tidak dilakukan? Tidak, Bu. Kamu pas melakukan itu, kamu merasa puas, senang, iya dong? Iya, Bu. Nah, kamu melakukan itu dengan siapa? Teman, Bu. Teman kamu aja apa kamu diajak teman? Diajak, Bu. Nah, kenapa kamu diajak teman mau? Nah, untuk menggambar, kamu menggambar menggunakan apa di situ? Spidol, Bu. Sepeda permanen atau sepeda? Tidak, Bu. Untuk lain kali, kalau kamu diajak teman, itu jangan mau. Nah, kemarin kamu juga saya suruh mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan, ya kan? Ya, Bu. Kamu sudah disuruh untuk menghapus gambaran-gambaran yang digambar dengan kamu, dengan teman kamu di tembok belakang sekolah itu, iya kan? Iya, Bu. Nah, itu yang dinamakan pada saat ini, zaman saat ini itu yang dinamakan dengan vandalisme itu seperti itu. Kamu sudah paham? Paham, Bu. Sebelumnya apa yang kamu tidak tahu kalau itu sebagai vandalisme? Tidak, Bu. Tidak. Kamu tahunya aku yang penting bisa melakukan coret-coret di tembok itu. Yang penting saya sudah merasa senang melakukannya. Yang penting saya bisa mengaktualisasikan diri saya bahwa saya ini bisa menggambar dan orang lain bisa melihat gambaran saya. Itu kan? Ya, Bu. Nah, bagaimana pendapat kamu dengan melihat vandalisme ini? Pendapat kamu bagaimana adanya vandalisme di sekolah? Baik atau tidak? Baik, Bu. Adanya vandalisme di sekolah baik tidak? Tidak. Kenapa kok tidak baik itu? Karena merusak pemandangan. Iya, yang tadinya baik jadi tidak baik kita karena ada coret-coret, ada gambar-gambar yang tidak semestinya dan tidak seharusnya kamu lakukan. Nah, di sini kamu berapa orang kalau pas melakukan itu? 3, Bu. 3. Nah, itu sering kamu melakukan selain di sekolah, di mana saja yang kamu lakukan? Di tembok pabrik, Bu. Apa kamu pulangnya lewat pabrik? Iya, Bu. Melewati. Berarti di pabrik itu penuh dengan gambaran di tembok pabrik itu. Iya, Bu. Gambaran kalian bertiga itu. Iya, Bu. Untuk lain kali hal itu jangan kamu lakukan.
itu nanti bisa kena pasal juga, kamu bisa kena pidana, kamu melakukan hal seperti itu. Entah kamu kira tidak? Iya Bu. Nah, itu kan pengerusakan. Nah, intinya kan pengerusakan. Kalau pengerusakan itu tidak boleh. Nah, apalagi di tempat-tempat umum, jangan melakukan perusakan di tempat-tempat umum. Di tempat misalnya kamu gambar di tempat kamu, tembok kamu gambari semuanya, iya toh. Nah Iya itu Bu. baik enggak? Dilihat dipandang bagus enggak? Tidak Bu. Ya, aku mengganggu pemandangan saya. Iya Bu. Nah, bagaimana agar kamu tidak melakukan vandalisme itu? Ya tentunya kamu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan kamu apa? Pramuka apalagi? Ekstra hidro Bu. Stado apalagi? Yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Coba. PTQ, terus apa? PUI, PPU Bu. Terus mana kamu ikuti? Iya Bu. Nah, terus habis mengikuti itu kamu kan biasanya kalau mengikuti itu pulangnya kan sore toh. Kalau pulang sore terus kamu itu berhenti dengan melakukan aksi-aksi itu. Iya Bu. Nah, di sini apa yang Anda lakukan setelah kamu mengetahui video dari Bu Erna ini tadi? Apakah kamu akan melakukan lagi? Tidak Bu. Melihat anak sekolah yang melakukan ini tadi, perasaan kamu bagaimana? Hatimu senang atau hatimu gimana? Oh, aduh, kok teman sekolahku kok melakukan seperti ini ya? Aku tak ikut-ikut. Tak ikut-ikut, tapi ternyata temanku juga melakukan seperti ini. Aku akan mengulangi hal ini lagi. Apakah seperti itu? Tidak Bu. Tidak, alhamdulillah kalau seperti itu. Berarti video ini bisa menjadi gambaran kamu. Ya tahu, semua bisa menjadi gambaran kamu. Nanti kamu bisa video ini kamu bicara itu bisa kamu lihat. Nanti Birna kirim ke kamu. Nah, bisa kamu lihat. Kalau saya memperlihatkan ini semua secara utuh, waktunya yang tidak mencukupi karena kita melakukan kontrak ini selama 30 sampai 40 menit. Tidak akan mencukupi kalau ini semuanya saya videokan, tidak akan mencukupi. Nah, sini nanti kamu bisa melihat dari gambaran-gambaran ini bukan untuk kamu contoh, tapi sebagai gambaran. Hal itu tidak baik. Bukan untuk Bora ngasih contoh ini supaya saya meniru kegiatan ini. Tidak. Tetapi hanya sebagai contoh. Kalau kegiatan ini tidak baik untuk dilakukan. Oke. Ya Bu. Sekarang perasaanmu bagaimana setelah kamu melihat ini? Terus setelah mendapat konseling dari Bu Erna, merasa senang atau merasa puas atau merasa bagaimana? Merasa pas Bu. Puas untuk mengulangi? Tidak Bu. Iya. Nah, di sini nanti kan saya kan menggunakan kontrak perilaku selama 30 sampai 40 menit itu kamu nanti akan saya kasih apa tuh kasih kontrak perilaku supaya kamu nanti bisa apa yang tidak boleh akan kamu lakukan. Coba
Nah, bacakan. Nanti terus kamu bacakan ya kontraknya, kamu konsekuensinya seperti apa. Misalnya saya tidak akan melakukan, ya. Terus apa lagi, bla bla bla, saya tidak akan melakukan gitu. Ya Bu. Sudah. Nah, kamu bisa tulis di situ apa-apa yang kamu lakukan. Nah, nanti dalam waktu 1 minggu ini nanti akan saya cek kamu udah melakukan ada perubahan ataupun tidak. Sudah belum? Bentar Bu. Nah, yang isinya kamu tidak akan melakukan yang itu namanya vandalisme lagi. Nah, kamu dipanggil ke ruang PK ini jangan merasa berkecil hati atau bagaimana. Saya dipanggil ke PK nanti seperti ini tidak. Yang dipanggil itu bukan hanya siswa yang bermasalah, masalahnya siswa yang berprestasi pun juga akan mendapat panggilan dari PK juga. Nah, jadi kamu jangan merasa minder, jangan merasa takut, jangan merasa bagaimana ya. Ya Bu. Nah, yang penting nanti kamu bisa merubah sikap atau perilaku kamu setelah melakukan konseling ini. Tentunya harus ada perubahan. Nah, coba dari kontrak perilaku ini tanpa yang kan kamu kontrakkan pada Bu Hena, kamu bacakan. Saya tidak akan melakukan coret-coret lagi baik di sekolah maupun di tempat lain. Terus 2. Saya tidak akan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan berhubungan dengan vandalisme. ya, kamu berjanji untuk itu Pak ya. Nah, sini nanti kontaknya kamu tanda tangan di bawahnya, tulis nama dan tanda tangan. Nah, itu adalah suatu wujud perjanjian ya antara saya dengan kamu. Nah, dalam waktu itu nanti 1 minggu ini Bu Erna akan memantau kamu. Maksudnya memantau bagaimana Bu? Memantau ya, jangan sampai kamu melakukan itu lagi. Nah, kamu harus sadar, aku tidak boleh, kalau pengen melakukan, aku tidak akan melakukan lagi. Saya tidak akan melakukan hal itu. Hal itu adalah suatu kesalahan. Kamu akan seperti itu terus. Nah, nanti lama-lama kamu sudah tidak akan melakukan lagi. Kalau akan melakukan, jangan. Kalau akan melakukan lagi, jangan. Misalnya diajak teman juga jangan. Oke. Kemudian kamu nulis ini kan ada evaluasi hasil dari konseling ini. Nah, ini kamu tulis, kamu isikan di sini. Nah, kamu bisa menuliskan di sini ya. Nah, kamu bisa mengisi
kamu isi coba di centang-centang itu yang kamu sesuai kamu isi. Sudah. Nah, ini ada tangan, ada tanda tangan saya, ada tanda tangan kamu, ada tanda tangan kedua belah pihak. Jika kamu nanti melakukannya lagi. Kamu sudah paham apa yang kamu lakukan saat ini? Sudah, Bu. Ya. Nah, kemudian sebelumnya kita akhiri ini, tetapi untuk seminggu kemudian kamu bersedia untuk saya panggil dengan PK nanti akan waktu satu minggu saya bagaimana kamu masih melakukan tindakan vandalisme lagi ataupun tidak, ya. Kamu bersedia kan? Sedia, Bu. Oke, ya kan seperti itu. Ini kita konseling individu ini kita akhiri, dan nanti 1 minggu kemudian kamu bisa langsung datang ke sini, bisa, ya. Kalau kalau belum masih undangan, nanti kalau 1 minggu akan saya kasih beri undangan lagi. Kamu secara sukarela datang ke sini juga bisa. Nah, kita akhiri dulu dengan bacaan Alhamdulillah. Nah, konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Kita terlebih dahulu berdoa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya, nanti 1 minggu ke depan Bu Erna masih memantau kamu ya. Nah, supaya kamu tidak melakukan vandalisme lagi. Oke, siap? Siap, Bu. Alhamdulillah.